Selamat sore, baik kami dari kelompok 11 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai rasio-rasio keuangan bagi organisasi sektor publik. Sebelum ke materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Niputu Dia Lestari absen 2 dan teman saya Niputu Eva Cipta Dewi absen 24. Jadi untuk materi yang pertama yaitu laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan adalah gambaran tentang neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Sektor publik dikenal dengan adanya dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan dalam laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Untuk materi yang kedua yaitu ada pihak yang berkepentingan dengan rasio analisis keuangan pada laporan keuangan daerah. Yang pertama yaitu ada DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah atau masyarakat. Yang kedua ada pemerintahan eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Yang ketiga ada pemerintahan pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat yaitu ada masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. Selanjutnya yaitu ada kegunaan analisis rasio pada sektor publik. Yang pertama yaitu menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Yang ketiga melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Untuk materi selanjutnya, ada rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim 2012 menyatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Jadi semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah atau PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Nah, adapun rumus dan contoh soal dari rasio keuangan daerah, teman-teman bisa lihat. Yang kedua yaitu rasio efektivitas. Menurut Halim 2012 menyatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Jadi adapun juga rumus dan contoh soal dari rasio efektivitas. Teman-teman bisa melihat contohnya seperti yang di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu rasio efisiensi keuangan daerah. Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Contoh soalnya bisa kalian lihat di slide PPT di atas. Yang keempat, rasio keserasian. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja daerah. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.
Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam 1 tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya, proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Menurut Mahmudi 2010, di dalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu rasio belanja operasi sama dengan total belanja operasi dibagi total belanja daerah dikali 100%. Dan contoh soalnya kalian dapat melihat di slide PPT di atas. Dan juga ada rasio belanja modal, merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Yang kelima yaitu derajat desentralisasi fiskal, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai keuangan belanja daerah. Berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya, ukuran ini dinyatakan sebagai rasio derajat desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan. Rumus menghitungnya: derajat desentralisasi sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total penerimaan daerah dikali 100%. Contoh soalnya kalian bisa lihat di slide PPT di atas. Yang keenam yaitu rasio ketergantungan, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah. Rumus menghitungnya: rasio ketergantungan sama dengan pendapatan transfer dibagi total penerimaan daerah. Contoh soalnya bisa kalian lihat di slide PPT di atas. Yang ketujuh yaitu rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya tren meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut. R sama dengan pendapatan tahun T dikurang pendapatan tahun T kurang 1 dibagi pendapatan tahun T kurang 1 dikali 100%. 8 yaitu Debt Service Coverage Ratio. DSCR dihitung dengan melakukan perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah BD, dan dana alokasi umum DAU dikurangi belanja wajib BW dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Dapat dirumuskan sebagai berikut, dan contoh soalnya kalian bisa lihat di slide PPT di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.